Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita saudara untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan, saudara, selain kita memberikan kehidupan kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita memulai pujian penyembahan kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, tetapi sebaliknya Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, ini kehidupan kami bawa kepada Engkau, kami persembahkan kepada Engkau. Terus tuntun kehidupan kami ya Tuhan, dan kami akan terus berserah kepada Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan, naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, ini rasa syukur kami kepada-Mu, karena Engkau baik, Yesus Tuhan. Sungguh kami percaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu hadir dan Engkau selalu ada ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan dan hebat kami ya Tuhan, tapi semua karena Engkau. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang menjadi sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, justru kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ini yang kami rasakan bersama-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika kami berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di
mujizat-Mu masih ada dan pastikan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, amin, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kami. Haleluya. Sebab itu kami terus percaya kepada-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya terus mujizat-Mu terjadi dalam kami Tuhan. Mari umat Tuhan terus nyatakan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi dengan iman katakan, oh, di saat ku tak berdaya, keadaan kami dalam keadaan terpuruk ya Tuhan, justru mujizat-Mu, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, dan bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa di hadapan-Mu, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi bagi keluarga kami Tuhan, bagi usaha kami, dan Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah sedetik pun kami meragukan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kami membawa hidup kami pagi hari ini selalu mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya akan kuasa-Mu. Engkau tidak pernah tertandingi oleh siapapun ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dengan iman Tuhan kami akan berkata kepada Engkau yang membelah laut yang teduhkan. Yes.
hanyalah Engkau ya Tuhan. Oh Jesus, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. amin, amin, amin. Kau pembuat mujizat sejati, Yesus Kristus namanya yang membelah langit. Inilah mujizat, mujizat terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kau yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi kami. Kau pembuat mujizat sejati. Inilah yang kami rasakan, bahwa mujizat-Mu terjadi bagi kami, yang membelah laut yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi Mujizat-Mu karena kuasa terjadi bagi kami. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Sekali lagi saudara, dengan imanmu katakan kepada Tuhan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. yes, Yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu hebat dalam kami. Oh, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Ya benar Tuhan, Engkau pembuat mujizat sejati dalam kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini ya Tuhan, mujizat yang sama akan terjadi bagi kami. Mari bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi di dalam nama Yesus. karena kuasa Terjadi dalam nama Yesus. pegang hidupku. Dan sepanjang hari ini kami akan terus melihat mujizat-Mu. Kau pembuat Mujizat sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, biarlah anugerah-Mu terus melimpah atas hidup kami. Bahkan mungkin hari ini ada yang sedang terbaring, sakit, Tuhan Engkau juga memberkati. Kami percaya setiap keadaan kami itu mendatangkan kebaikan. Kami buka hati kami hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dituntun di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga hari ini menjadi hari dalam perkenanan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ya. Galatia pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya," ayat 8, "ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu."
Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini jelas sekali berkata, ya, jangan sesat. Siapa orang yang sesat, saudara? Ya, orang yang sesat bukanlah hanya orang yang dia tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Oh, dia bukan orang Kristen, berarti dia sesat. No, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata, bahkan banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen sekalipun, atau anak Tuhan, percaya kepada Kristus, Kristen, Katolik, ya, tetapi mereka ternyata masih hidup di dalam kesesatan. Ya, karena itu kita melihat di sini siapa orang-orang yang sesat itu. Dengan jelas dikatakan di sini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Siapakah orang-orang yang sesat menurut firman Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mempermainkan Tuhan, ya. Mereka berkata mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka terus hidup di dalam kejahatan, ya, karena Alkitab berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghargai Tuhan dan hukum-hukumnya. Orang yang sesat adalah orang yang mengerti kebenaran tapi dia tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu. Dengan jelas di sini dikatakan jangan sesat, karena Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, siapakah kita manusia sehingga kita ini mau mempermainkan Tuhan? Mungkin kita bertanya, bagaimana saya mempermainkan Tuhan? Saya itu nggak pernah menghina Tuhan. Saya itu nggak pernah mengolok-olok Tuhan. Tetapi lewat sikap kita yang tidak mau bertobat, yang tidak mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, itu artinya kita mempermainkan Tuhan. Ya, kita berkata bahwa kita anak Tuhan, tapi kita nggak nurut kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini orang yang menabur kejahatan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa, yang mempermainkan Allah, ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hati-hati, ya, kita ini ada hukum yang namanya tabur tuai di dalam hidup ini. Ya, hukum ini bukan hanya hukum Allah tetapi hukum alam. Ya, hukum alam pun membenarkan bahwa apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau kita menabur biji mangga, ya, benih mangga, yang kita akan menuai mangga. Kita nanam jagung, ya, kita akan menuai jagung. Ya, dan di sini dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya hati-hati di dalam kita ini hidup, di dalam kita ini bersikap, di dalam kita ini berkata-kata, di dalam kita ini menata kehidupan kita. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dengan jelas ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, Bapak Ibu, perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah, ya, kedengkian, ya, dan fitnah. Semua itu adalah perbuatan daging. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau siapa menabur di dalam dagingnya, maka dia pasti akan menuai, ya, kebinasaan dari daging itu. Ya, tetapi kalau kita ini menabur dalam roh, maka kita akan menuai kehidupan dari roh itu. Ya, dengan jelas di sini ada dua perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat nyata. Ya, mungkin masih banyak orang bingung, ya, apa bedanya daging dan roh? Jelas berbeda. Perbuatan daging membawa kita kepada kebinasaan, tetapi perbuatan atau buah roh itu membawa kita kepada kehidupan. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh hidup, ya, di dalam roh, ya, buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua yang baik itu berasal dari roh.
Ya, dan dengan jelas di sini dikatakan kalau kita menabur dalam kedagingan, yaitu tadi marah, pertikaian, perselisihan, ya, perkelahian, pemecah belah, kenajisan, percabulan, bahkan rupa-rupa kejahatan, itu adalah dalam daging kita. Dengan kata lain, kalau kita hidup mengikuti keinginan daging, kejahatan, maka ya pasti binasa. Kita akan menuai ya kebinasaan dari daging itu. Tetapi kalau kita selalu menabur di dalam roh, kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kita akan menuai juga kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, ya di dalam hidup kita hari-hari ini, mari usahakanlah semua yang dari roh. Kalaupun ada pertikaian, ya sudah, ya kata orang sekarang itu, ya yang waras itu ngalah, yang mengerti kebenaran ya mengalah. Nggak usah diperbesar, nggak usah diladeni, ya kita diam aja, doakan saja. Itu namanya melakukan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara difitnah, ya sudah diam aja, nggak usah balas. Ya kalau ada hal-hal yang memancing kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya marilah kita berusaha untuk menjaga hati. Kalaupun sampai kita marah, kata Alkitab, ya jangan sampai marah itu ya kita bawa sampai berhari-hari. Ya, tetapi mari kita ya sudah selesai, marah saat itu selesai, jangan sampai berbuat dosa. Artinya ya kalau kita marah, kata Alkitab, jangan sampai kita berbuat dosa. Ya mari kita sungguh-sungguh menguasai diri, ya hidup di dalam perkenanan Tuhan, agar kita boleh menuai sesuatu juga yang baik. Ingat, hari-hari ini kita semua sedang diuji kesabarannya, ya diuji pertumbuhan rohaninya, diuji imannya. Ya kita juga memang akan Tuhan izinkan pasti mengalami orang-orang yang bikin kita marah, bikin kita jengkel. Tapi ya kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Setelah itu lepaskan pengampunan. Jangan mau Bapak Ibu hari-hari ini hidup diperbudak oleh daging. Ya tapi kita mau menjadi manusia yang dewasa rohani. Kita hidup dipimpin oleh roh kita, supaya kita juga menuai sesuatu yang dari roh, yaitu hidup dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca pada pagi ini. Ajar kami hidup menjadi anak-anak yang taat, supaya kami boleh mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi taat kepada Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini Bapak Ibu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap tertuju kepadamu. Amin. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, katakan kami hidup bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu mata kami tetap tertuju kepadamu Yesus. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih
kami mau hidup melakukan kebenaran-Mu, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menabur dalam daging kami, tapi menabur dalam roh kami supaya kami menuai kehidupan yang kekal. Sebab jika kami menabur dalam daging, maka kami akan menuai kebinasaan. Kami mau buang segala perkara-perkara kedagingan. Kami mau buang amarah, hawa nafsu. Kami mau buang pertikaian, perselisihan. Kami mau buang pemecah belah. Kami mau buang segala sakit hati. Kami mau buang segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kami mau buang segala perbuatan-perbuatan daging. Kami mau belajar melakukan, menabur dalam roh kami, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, sabar. Kami mau hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya kami melihat kehidupan yang kekal itu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Pimpin setiap kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Pimpin setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja di mana saja berada Tuhan. Jagai, lindungi, biar perkenanan Tuhan turun, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Juga Engkau memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan boleh terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Juga memberkati untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Damai sejahtera Kristus turun di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kirinya Bapa. Yang sedang terbaring sakit Tuhan beri penghiburan. Kami percaya juga Tuhan Engkau yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu atas hidup kami Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Bapak Presiden Jokowi Engkau jagai, lindungi sebagai pemimpin di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya